Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kembali kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, kembali bertemu dengan saya Muhajir dalam Kasibat ya, kuliah singkat tentunya. Materi yang diberikan, judul yang diberikan kepada saya adalah tanda-tanda orang yang bertakwa. Namun sebelumnya kita harus paham dulu apa itu takwa. Jangan sampai kita ini hafal nama tapi nggak tahu rupa, ini repot. Takwa itu akar katanya wako, yaki, wikoyatan. Nanti kesannya takwa, akar katanya artinya menjaga. Ketika kita menjaga nama Allah dalam perbuatan kita, dalam lisan kita, dalam mata kita, dalam pendengaran kita, dalam perbuatan kita, maka apa? Kita akan dijaga sama Allah. Sekali lagi, ketika kita menjaga asma Allah dalam segala perbuatan kita, maka Allah sendiri akan menjaga kita. Makanya dipastikan selamat orang yang bertakwa itu. Bahkan Luqman Al-Hakim memberikan nasihat kepada putranya, ya bunayya innad dunya bahrun amiq. Wahai anakku, hidup di dunia bagaikan engkau mengarungi samudra yang sangat amat dalam. Qad guriqa fiha inasun katsirun. Banyak manusia yang karam di samudra itu karena tergulung oleh ombak dunia. Kamu harus selamat wahai anakku. Cari olehmu perahu yang bisa menyelamatkan kamu ketika kamu mengarungi samudra. Cari olehmu bahtera. Anaknya nanya, Maya safinah ya abati, apa perahunya? Takwa Allah, takwa kepada Allah. Baik, itu takwa. Jadi ketika kita jadi pedagang, ketika kita jadi pegawai, ketika kita jadi pejabat, ketika kita jadi bendahara, ketika kita menjadi bagian pembelanjaan di sebuah perusahaan, ketika takwa kita mainkan, maka kita akan dijaga oleh Allah. Kenapa? Karena kita melibatkan, mengakses kebesaran Allah dalam pekerjaan kita. Itu. Jadi saya mencoba mengoperasionalkan bahasa takwa sehingga kita paham betul bahwa takwa itu dekat dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Lantas apa tanda-tandanya? Apa tanda-tandanya? Dalam surat Al-Baqarah tentunya kita hafal ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif lam mim wallahu a'lamu bimuradihi. Allah yang tahu. Ya, alif lam mim, hanya Allah yang tahu. Ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi, itulah Al-Qur'an ya, yang tidak ada keraguan fihi di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Pertanyaannya, siapakah orang yang bertakwa itu? Satu, alladzina yu'minuna bil ghaib. Pertama, mereka yang beriman kepada yang gaib. Ya, kepada yang gaib. Kepada yang tidak bisa dilihat oleh mata kasat. Allah tidak bisa dilihat, malaikat tidak bisa ya, masa depan, hari akhir tidak bisa, kita beriman. Ketika ini letaknya kenapa kita ini selamat, orang yang bertakwa itu selamat, beriman kepada yang gaib. Jangan kita asosiasikan ke yang gaib itu perdukun apa tidak, itu bukan ya. Artinya begini, ketika orang itu percaya akan kehadiran Allah, percaya akan kehadiran malaikat raqib atid, maka dia akan profesional dalam bekerja. Dia akan aman dalam bekerja. Kenapa? Dia merasa being observed. Dia merasa diawasi, diobservasi. Merasa dimonitor. Kenapa? Ada sesuatu yang gaib yang bisa melihat dia. Ketika dia percaya bahwa akan kehadiran malaikat, kehadiran Allah dalam hidupnya, maka dia akan selamat. Itu yang pertama. Ciri orang bertakwa itu aja beriman kepada yang gaib. Ya. Tapi jangan kita asosiasikan dengan, jangan kait-kaitkan dengan yang sedang viral sekarang ya. Ya.
Yang nomor kedua, orang yang bertakwa itu adalah wa yuqimuna shalah. Orang yang mendirikan sholat. Sholat yang gimana? Sholat, sekali lagi, sholat yang mana nilai-nilai sholat itu dibawa ke dalam kehidupan sehari-hari. Makanya siapa pak mereka para pendosa agama? Wa an sholatihim sahun. Itu pakai an itu di luar. Mereka yang di luar sholat itu lalai. Lalai apa? Lalai akan nilai-nilai sholat dalam kehidupan sehari-hari. Ini orang yang bertakwa adalah yaitu yang mendirikan sholat dan membawa nilai-nilai sholat dalam kehidupan sehari-hari. Mana contohnya? Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Innama ataqabbalu shalah mimman tawadhu'a biha li'azamati man lam yastatil biha ala khalqi." Ini nilai-nilai sholat. Aku menerima ibadah hambaku siapa? Pertama setelah sholat tawadu. Di dalam dan di luar sholat dia tawadu. Man lam yastatil biha ala khalqi. Dan dia tidak memanjangkan lidahnya untuk menjatuhkan orang lain. Untuk membuli orang lain. Untuk menghina orang lain. Ini yang diterima. Nah ini dia. Ini tanda orang bertakwa, yaitu mendirikan sholat. Mendirikan sholat. Ya. Yang mana nilai-nilai sholat itu diaplikasikan dalam kehidupan yang nyata. Lantas apa lagi? Nilai-nilai sholat itu adalah man rahimal musab. Siapakah orang yang diterima sholatnya? Mereka yang menyayangi orang yang terkena musibah. Mereka yang punya masalah kita ringankan. Ini anak yang bertakwa. Nah, kata Sayyidina Ali, al-isti'dad liyaumil ma'ad. Ya. Bersiap-siap di hari tempat kita al-audah kembali. Kita bersiap-siap ya. Mari kita kumpulkan amal saleh. Dan yang mau kita wa mimma razaqnahum yunfikun. Siapakah orang bertakwa? Itu adalah mereka yang menjadikan sedekah infak menjadi lifestyle. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka yang menginfakkan sebagian harta yang diberikan oleh Allah. Artinya apa? Lifestyle. If Allah promotes you financially, don't promote your lifestyle, but you have to raise up your standard of giving and sharing. Ketika Allah mengangkat kemampuan finance kita, keuangan kita, jangan angkat gaya hidup, tak aneh. Loba duit beli mobil, tak aneh. Tetapi bagaimana ketika Allah mengangkat kemampuan ekonomi kita, finansial kita angkat gaya berbagi dan memberi. Ini keren. Bahkan di dalam surat Al-Munafikun, Allah menyeru, wa anfiqu mimma razaqnakum qabla ayyatiya halakumul maut. Berinfaklah kalian sebelum datang kepada kalian waktu kematian. Dan ketika orang itu tidak melaksanakan ini, ketika mau dicabut nyawanya, dia mengatakan fayaqula rabb laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah ya Rabb, tangguhkan kematianku sebentar saja. Ngapain? Wa asadaqah wa aku minas salihin. Aku ingin sedekah. So, sedekah adalah sesuatu. Di sini ada anfiku dan sedekah ya. Infak dan sedekah adalah sesuatu the most wanted, sesuatu yang sangat diinginkan oleh setiap insan manusia ketika di sakratul maut. Dia ingin diperpanjang masa hidupnya di alam dunia. Untuk apa? Untuk sedekah. Sedekah. Jadi sedekah itu adalah kebutuhan kita. Kita butuh dengan sedekah, bukan fakir miskin yatim yang butuh dengan sedekah kita. Salah. Mari kita rubah mindset kita. Bukan anak yatim, bukan fakir miskin yang butuh dengan kita. Kita butuh sedekah. Kita yang butuh sedekah. Maksudnya kita butuh untuk mengeluarkan sedekah. Jangan sampai salah. Bukan berarti kita butuh sedekah orang minta dibere lain. Jangan menjadi orang banget pikarunyaeun, inget bereun. No. Nah. Dan dalam bahasa Inggris jangan pinter kodek lah. Ayangnya dibere merek embung ya. Dan berikutnya walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Berikutnya siapa orang bertakwa? Yang beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah. Al-imanu bitanzil. Beriman kepada apa yang diturunkan ya, pada Al-Qur'an. Ini guidance.
This is the guidance of life. Ini adalah kompas kita di dalam hidup. Kelar, selesai sudah kalau kita hidup berkiblat, bertahkim kepada Al-Quran. Nah, itu. Dan yang berikutnya adalah siapakah orang bertakwa? Bil akhirati hum yuqinun. Kepada kehidupan akhirat mereka itu yakin akan ada kehidupan yang hakiki setelah di dunia nanti. Nah, ketika orang yang bertakwa ini yakin dengan kehidupan akhirat, yakin dengan kehidupan setelah hidup di dunia, maka dia akan profesional. Kalau bekerja dia akan profesional. Kenapa? Dia akan mengatakan, aku harus aman dan profesional. Kenapa? Apa yang aku lakukan akan dibawa ke akhirat. Ini keren. Demikianlah. Jadi kita harus menerjemahkan makna takwa itu dengan bahasa yang renyah, dengan bahasa yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana? Kata kuncinya, menyertakan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu takwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.